Kalau kita dengar kata Inggris, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin teh, cuaca yang sering hujan, atau keluarga kerajaan ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas semua itu buat nemuin apa sih Inggris yang sebenarnya, jauh melampaui gambaran yang biasa kita lihat. Oke, sebelum kita lanjut, yuk kita luruskan dulu satu hal yang paling sering bikin bingung. Gini, pertama ada Inggris, ini adalah sebuah negara. Terus ada Britania Raya. Nah, ini bukan negara ya, tapi sebuah pulau besar yang isinya ada 3 negara. Inggris, Skotlandia, dan Wales. Dan yang terakhir ada Kerajaan Bersatu atau United Kingdom. Ini baru negara berdaulat yang mencakup semua yang ada di Pulau Britania Raya plus Irlandia Utara. Paham bedanya? Ini penting banget buat pembahasan kita selanjutnya. Ini dia agenda kita. Pertama, kita pertegas lagi perbedaan penting tadi. Terus, kita bakar mundur ke masa lalu, lihat gimana bangsa ini terbentuk. Setelah itu, kita jelajahi kontribusi Inggris ke seluruh dunia. Dan terakhir, kita lihat seperti apa sih Inggris di zaman sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama. Inggris itu bukan Britania Raya. Yuk kita bedah lagi, soalnya ini benar-benar fundamental. Jadi intinya begini, Inggris itu sebuah negara, tapi dia juga bagian dari sebuah kesatuan yang lebih besar, yaitu Kerajaan Bersatu. Kalau kita lihat di peta, lokasinya itu mencakup sebagian besar wilayah tengah dan selatan di Pulau Britania Raya, berbatasan langsung dengan Skotlandia di utara dan Wales di barat. Sekarang, yuk kita lanjut ke bagian 2 dan lihat gimana semua ini dimulai. Penempaan sebuah bangsa. Ini adalah cerita tentang gimana wilayah yang tadinya terpecah belah, akhirnya bisa jadi satu. Nah, ini menarik banget loh, soal asal-usul namanya. Kata England atau Inggris itu ternyata berasal dari bahasa Inggris kuno, Englandland, yang artinya tanah suku Angles. Suku Angles ini adalah salah satu dari beberapa suku Jermanik yang pindah ke pulau ini setelah Kekaisaran Romawi runtuh. Dan nama mereka lah yang akhirnya dipakai sampai sekarang. Sejarah Inggris itu dibentuk oleh beberapa momen kunci. Sekitar abad ke-5, suku Angles dan Saxon datang. Mereka yang meletakkan fondasinya. Terus, kita lompat jauh ke tahun 927. Di mana Raja Athelstan berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon yang tadinya saling perang menjadi satu negara Inggris. Momen berikutnya, tahun 1066, semuanya berubah total. Ada penaklukan Norman yang membawa masuk bangsawan berbahasa Prancis dan mengubah bahasa serta budaya Inggris selamanya. Dan akhirnya, di tahun 1707, Inggris secara politik bergabung dengan Skotlandia, membentuk Kerajaan Britania Raya. Inilah cikal bakal dari entitas yang kita kenal sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian 3, dan yang ini, wow, luar biasa banget, jantung inovasi dan budaya. Kita bakal lihat gimana negara yang relatif kecil ini bisa punya dampak segede itu di panggung dunia. Coba deh lihat daftar ini, dari cara banyak negara menjalankan pemerintahannya dengan sistem parlementer, sampai ke dasar-dasar hukum yang dipakai di banyak negara. Terus ya jelas bahasa Inggris itu sendiri. Inggris juga tempat lahirnya revolusi industri yang benar-benar mengubah cara dunia bekerja. Dan jangan lupa, penemuan-penemuan ilmiah yang mengubah segalanya, kayak teori gravitasi Newton atau evolusi Darwin, sampai teknologi yang kita pakai tiap hari. Nah, kalau mau tahu apa mesin dibalik semua kemajuan tadi, ini dia jawabannya. Royal Society, yang didirikan tahun 1660, ini bukan sekedar klub kumpul-kumpul orang pintar loh. Mereka inilah yang memperjualkan metode ilmiah, mengamati, bereksperimen, dan membuktikan. Dengan orang-orang hebat kayak Isaac Newton di dalamnya, lembaga ini benar-benar jadi pemicu revolusi ilmiah. Tentu aja, ngomongin budaya Inggris nggak bakal lengkap tanpa nyebut nama yang satu ini. Kutipan dari William Shakespeare ini ngingetin kita betapa besarnya pengaruh Inggris di dunia sastra dan seni pertunjukan yang membentuk cara kita bercerita dan memahami kehidupan. Dan warisan budaya itu mungkin paling kelihatan dari angka ini. 1,5 miliar. Itulah perkiraan jumlah orang yang ngomong bahasa Inggris hari ini. Bayangin, dari bahasa yang dulunya cuma dipakai di pulau kecil ini, sekarang jadi bahasa global untuk bisnis, sains, dan internet. Semua itu berakar dari sejarah yang kita bahas tadi. Oke, sekarang kita fast forward ke masa kini dan lihat gimana semua sejarah tadi membentuk negara ini sekarang. Wajah Inggris hari ini. Inggris yang sekarang itu sangat-sangat beragam. Seperti yang bisa kita lihat di sini, meskipun mayoritas penduduknya kulit putih, ada komunitas yang signifikan dari Asia Selatan, Afrika Karibia, dan banyak lagi. Ini tuh cerminan langsung dari sejarahnya, dengan banyak orang yang datang dari negara-negara persemakmuran sejak pertengahan abad ke-20. Jadi, di mana sih 56 juta penduduk Inggris tinggal? Sebagian besar ya mereka mumpul di kota-kota besar. Tentu, London juaranya.
Tapi pusat-pusat populasi penting lainnya ada di sekitar bekas pusat industri kayak Birmingham di West Midlands dan Manchester. Pola kayak gini tuh warisan langsung dari revolusi industri. Dan ekonominya juga udah berubah drastis. Zaman di mana industri berat jadi raja tuh udah lewat. Sekarang, yang dominan itu sektor jasa, perbankan, asuransi, pariwisata, dengan London sebagai salah satu dari sedikit pusat keuangan global sejati. Tapi di luar ekonomi, apa sih yang menyatukan mereka? Olahraga itu udah kayak agama nasional. Sepak bola, kriket, dan rugby, semuanya lahir di sini. Musiknya, nggak usah ditanya, selalu ada di tangga lagu dunia. Tradisi sastranya juga terus hidup, dan tentu saja, sejarahnya itu ada di mana-mana, dari monumen prasejarah kayak Stonehenge sampai benteng abad pertengahan seperti Menara London. Dan ini ngebawa kita ke sebuah teka-teki politik yang agak rumit di zaman modern. Jadi gini, negara-negara lain di dalam UK, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, mereka punya parlemen sendiri buat ngurusin urusan lokal, kayak kesehatan atau pendidikan. Nah, Inggris nggak punya. Inggris diatur langsung oleh parlemen UK, di mana anggota parlemen dari Skotlandia dan Wales juga bisa ikut memilih undang-undang yang cuma berlaku buat Inggris. Situasi unik inilah yang dikenal sebagai pertanyaan Inggris. Semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di tengah dinamika yang terus berubah di dalam kerajaan bersatu dan dunia yang makin terhubung, identitas Inggris itu sendiri terus berevolusi. Jadi, apa sih artinya menjadi orang Inggris di abad ke-21 ini? Itu adalah pertanyaan yang jawabannya masih terus ditulis sampai sekarang.